Tanya aja, tapi tolong jangan susah-susah ya. Di sini mungkin tadi udah ada yang request ke aku juga buat bahas. Ntar aku share. Oke, jadi kalau misalkan nanti emang gak ada yang mau nanya, mungkin aku bakal bahas buat soal UTS tahun lalu yang dari Buduma Bu Utri juga. Tapi kalau misalkan emang ada pertanyaan, aku bakal coba buat bahasin. Oke, tadi mungkin ada yang nanya buat soal ini, nomor 1718. Kita langsung mulai aja. Jadi mungkin di sini kalian bisa lihat soal ini. Di sini dibilang, let X be the number of gallons of ice cream that is requested at a certain store on a hot summer day. Jadi di sini dibilang, kalau misalkan X itu adalah sebuah perubahan acak, X itu adalah perubahan acak dari banyaknya galon es krim, banyaknya galon es krim di suatu toko pada musim panas. Oke, di sini dibilang kalau misalkan si X ini, perubahan acak X ini mempunyai distribusi Fx itu sama dengan 12x dikali 1000 dikurang x kuadrat dibagi 10 pangkat 12. Lalu si x ini tuh punya support. Support itu apa? Support itu adalah daerah-daerah batas untuk si fx ini. Dibilang kalau misalnya supportnya itu adalah di antara 0 sampai 1000. Lalu zero elsewhere, yes? Berarti kalau misalkan untuk x yang lainnya, itu nilai dari fungsi fx itu adalah 0. Lalu pertanyaannya adalah, ada berapa banyak galon es krim yang pada suatu toko tersebut, kalau misalkan, harus ada berapa banyak galon es krim di toko tersebut, supaya peluang untuk kehabisan suplainya adalah 0,05. Alias, kita mau tahu berapa sih peluang dia supaya si hasilnya itu adalah 0,95. Jadi kita mau menghitung fungsi distribusinya, fx-nya, sorry, ini mungkin ada x-nya ya, jangan lupa. Menandakan di sini f kecil x itu, f kecil adalah fungsi kepadatan peluang. Lalu x besar di bagian bawah itu menandakan kalau misalkan ini itu adalah fungsi fungsi distribusi, fungsi massa peluang, fungsi kepadatan peluang dari si perubahan acak x besar dengan realisasi x kecil. Itu yang ada di bagian sebelah sini. Nah, selanjutnya kita bisa nyari f besar x. Di sini diminta kalau misalkan si f besar x-nya ini mau supaya hasilnya adalah 0,05. Jadi kita bisa mengintegralkan, kita pengen tahu berapa sih x-nya supaya si peluangnya itu 0,05. Jadi kita mau tahu suatu fungsi distribusi ini supaya hasilnya adalah 0,05. Caranya adalah kita bisa mengintegralkan si fungsi kepadatan peluang tadi, yaitu integral dari fx besar x kecil dx dari 0 sampai si x0 ini. Kita mau tahu nilainya berapa supaya menghasilkan nilai 0,05. Nah, selanjutnya kita bisa mengintegralkan nih si persamaan itu. Integral dari 0 sampai x0, 12x. Mungkin biar enak, si 12 per 10 pangkat 12-nya aku keluarin. 12 per 10 pangkat 12 dari x dikali 1000 dikurang x kuadrat. Ini sama dengan integral 12 per 10 pangkat 12. Integral dari 0 sampai x0. Di sini aku mungkin bakal urai si bentuk ini tuh menjadi x pangkat 3 dikurang 2000 x kuadrat ditambah 1000 kali 1000, berarti 10 pangkat 6 x gitu, dx. Lalu, di sini bisa dilanjut nih. Integralnya adalah 12 per 10 pangkat 12 seperempat x pangkat 4 dikurang 2000 per 3 x pangkat 3 ditambah 10 pangkat 6 per 2 x kuadrat dengan batas x0 sampai 0 sampai x0. Nah, di sini kita bisa tinggal substitusi aja si x0 sama 0-nya. Itu menghasilkan 12 per 10 pangkat 12
1/4 X pangkat 4 dikurang 2000 X, per 3 ya. 2000 per 3, X pangkat 3, ditambah 10 pangkat 6 per 2, X kuadrat. Berarti kan ketika aku masukin X0, ini bakal jadi X0 semua. Nah, si 0 pas dimasukin, pas disubstitusi, hasilnya justru menjadi 0. Berarti kita tersisa ini nih. Nah, si peluang ini, kita mau supaya dia banyaknya adalah 0,05. Nah, gimana supaya dapat dia 0,05? Kita bisa rapikan sekarang mungkin. Jadi 1/4 X0 pangkat 4 dikurang 2000 per 3 X0 pangkat 3 tambah 10 pangkat 6 per 2 X0 kuadrat sama dengan berarti 10 pangkat berapa nih? 5 dikali 10 pangkat 10 bagi 12. Nah, buat persamaan ini, itu bisa kalian selesaikan mungkin pakai kalkulator. Kalau misalkan pakai solve kalkulator susah, itu bisa pakai numerik aja gitu. Kayak mungkin metode bagi 2 atau gimana, karena mungkin ini persamaannya cukup ribet. Itu pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Nah, di sini mungkin kalau misalkan udah, itu bakal dapat hasil nanti X0-nya itu sekitar 751,395. Jadi, ada sekitar 751,395 galon. Nah, ini masuk akal nggak kira-kira? Pertanyaannya, kalau misalkan ini masuk akal nggak? Ini masuk akal. Kenapa? Karena tadi lihat, si supportnya itu ada di antara 0 sampai 1000. Jadi kita tuh sebenarnya mau tahu, ketika mungkin aku bikin suatu gambar nih, misalkan ini adalah distribusinya. Kita mau tahu berapa sih eh, di titik X0 berapa, peluang di sini itu 0,05. 0,05. Ternyata X0-nya adalah sebanyak 751,395 galon. Berarti dengan si toko es krim ini mempunyai 751,395 galon, itu mungkin probability supaya exhausting is supply on a particular day sekitar 0,05 si galon es krim, si toko tersebut. Jadi kalau misalkan si toko tersebut mempunyai 751,395 galon, dia akan mempunyai peluang tepat 0,05 supaya dia exhausting is supply gitu. Oke, ini mungkin buat soal yang pertama. Aku cek dulu ada soal lain atau enggak. Oke, kayaknya ada ya. Bentar. Pictures file. Oke, ini ada soal. Misalkan sebuah perubahan acak Y mempunyai fungsi kepadatan peluang FY, FY besar Y sama dengan 1 per theta eksponensial min X per theta untuk X-nya lebih besar daripada 0. Di sini pertanyaannya, dibilang lagi kalau misalkan supportnya itu adalah X besar daripada 0 dan tetanya lebih besar daripada 0. Dan si fungsi kepadatan peluang itu bernilai 0 untuk X lainnya. Di sini pertanyaan yang pertama, tentukan fungsi distribusi dari perubahan acak Y. Pertama-tama, ketika diminta untuk mencari suatu fungsi distribusi, berarti kita diminta untuk mencari nilai dari F besar. Kita tahu kalau misalkan F kecil Y, itu nilainya adalah 1 per theta. Berarti F besarnya adalah, F besar Y ini adalah, kita bisa integral dari 0 sampai X dari si FY ini. Di F kecil Y besar Y ini. Tapi, kita nggak boleh pakai variabel yang sama. Kita nggak boleh pakai variabel X lagi di sini. Jadinya, kita nggak boleh pakai variabel Y lagi di sini. Bentar aku. Di bagian sebelah fungsi ini tuh, kita nggak boleh pakai variabel Y lagi. Jadi di sini aku perlu sebuah variabel dummy, itu ft. T gini mungkin integral terhadap dt. Supaya apa? Supaya nanti hasil kita tuh dalam bentuk huruf Y. Nah, kita bisa ngintegralin nih. 0 sampai Y, 1 per theta, E pangkat min T per theta berarti. T per theta dt. Nah, hasil integralnya apa? Hasil integralnya berarti
negatif E pangkat min T per theta dengan nilai Y dan 0. Berarti ketika dimasukin T-nya Y, itu akan menjadi min E pangkat min Y per theta dikurang E pangkat 0 per theta atau 1. Alias, jawabannya adalah 1 dikurang E pangkat min Y per theta. Nah, ini adalah si fungsi distribusi dari peubah acak Y besar. Ini buat yang bagian A. Lalu yang bagian B, di sini diminta untuk fungsi pembangkit momen dari si peubah acak Y tersebut. Fungsi pembangkit momen, kita tahu kalau misalkan dia adalah M besar Y T, T kecil, atau biasanya kita sebut sebagai ekspektasi dari E pangkat T Y besar. Nah, di sini kita bisa mengintegralkan atau mencari ekspektasi dari E pangkat TY ini dari semua support yang mungkin. Jadi integral dari 0 sampai T hingga E pangkat TY dikali sama si fungsi tadi. Fungsi distribusi 1 per theta dikali eksponensial itu. Yaitu 1 per theta dikali eksponensial. Atau mungkin jangan kayak gini biar nggak asing ya nih. Kita pakai 1 per theta E pangkat min Y per theta dy. Nah, di sini si 1 per theta ini bisa aku keluarkan. Jadinya 1 per theta integral 0 sampai T hingga dari E pangkat T min 1 per theta dikali Y dy. Nah, dari sini si bentar ya, T pangkat, oke benar ya. Nah, ini bisa aku integralkan, jadinya 1 per theta, yang bagian sebelah kanan itu menjadi 1 per T min 1 per theta, E pangkat T min 1 per theta Y, dari batasnya T hingga sampai 0. Nah, mungkin kalau misalkan di ujian, itu tuh nggak boleh buat masukin batas T hingga di sini. Akan lebih baik kalau misalkan si batas T hingga ini kita ubah jadi suatu huruf, dan nanti kita kasih limit menuju T hingga. Nah, mungkin kalau misalkan penulisan yang lebih baiknya, itu kurang lebih seperti ini. Jadi 1 per theta dikali 1 per T min 1 per theta dikali limit B menuju T hingga dari E pangkat T min 1 per theta Y B 0 ini. Nah, baru kita substitusi B sama 0-nya. Alias dia bakal menjadi 1 per theta dikali T min 1 per theta dikali E pangkat T min 1 per theta B, masih ada limitnya ya, sorry. Limit B menuju T hingga dikurang, masukin Y-nya 0. Alias dia bakal menjadi kurang 1 gitu. Sehingga hasilnya nanti yang bagian B menuju T hingga ini mungkin bisa kita lihat kalau misalkan ketika B ini menuju ke T hingga, si E ini akan cenderung menuju ke 0. Kenapa? Karena si nilai dari T min 1 per theta ini akan selalu bernilai negatif. Karena di sini mungkin perlu dilihat untuk support si fungsi pembangkit momennya. Jadi E pangkat T min 1 per T beta ini, dia akan cenderung menuju ke 0, sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 1 per theta dikali 1 per T min 1 per theta dikurang dikali min 1. Berarti. Lalu mungkin kita bisa rapikan, ini jadinya, kan dia 1 per theta per, aku kali min 1-nya ke bawah ya, 1 per theta min T, aku kali theta per theta. Nanti hasilnya bakal menjadi 1 per 1 min theta T. Nah, dapat fungsi dari si pembangkit momen untuk peubah acak Y. Ini kurang lebih untuk si fungsi pembangkit momen ini, mungkin yang bakal ribet itu adalah di integralnya aja gitu. Tapi kurang lebih konsepnya yang bakal dipakai itu ekspektasi dari E pangkat TY. Lalu yang terakhir, dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, kita akan menentukan ekspektasi dari Y dan variansi dari Y. Oke, kita bisa coba nih. Kan kita punya nih, fungsi pembangkit momen itu 1 per 1 min theta T. Dari C, kita
kita mau nyari ekspektasi dari si T. Ekspektasi dari Y. Nah, ini merupakan ekspektasi atau rataan itu merupakan turunan pertama dari si momen. Karena apa? Karena ekspektasi dan rataan adalah momen pertama dari si Pubacak Y di T sama dengan 0. Jadi ketika aku turunkan M aksen Y T ini satu kali terhadap T, itu mungkin aku bisa tulis ini jadi bentuk 1 min theta T pangkat min 1 ya. Nah, ini ketika aku turunkan sini, D per DT 1 min theta T pangkat min 1, itu bakal menjadi min 1 dikali 1 min theta T pangkat min 2 dikali sama turunan dalamnya, itu min theta. Nah, berarti hasilnya adalah theta dikali 1 min theta T pangkat min 2. Nah, kita substitusikan T sama dengan 0. Ketika T-nya sama dengan 0, M aksen Y 0, itu hasilnya adalah theta dikali 1 min theta dikali 0 pangkat min 2. Atau theta dikali 1 pangkat min 2. Atau sama dengan theta. Jadi, si ekspektasi Y ini adalah hasilnya adalah theta. Lalu, untuk variansi nih. Nah, variansi di sini, ingat kalau misalkan variansi itu adalah momen kedua, tapi di sekitar rataan. Jadi kalau misalkan kita nulis variansi, itu biasanya ekspektasi dari Y besar dikurang mu kuadrat. Atau ketika kita urai, dia akan menjadi ekspektasi dari momen keduanya dikurangin ekspektasi dari si Y atau si rataan kuadrat. Nah, dari sini, apa yang perlu kita cari? Yaitu si momen kedua ini, ekspektasi dari Y kuadrat. Karena ekspektasi dari Y tadi udah kita ketemu, hasilnya adalah theta. Ini udah dapat. Nah, berarti sekarang kita mau nyari ekspektasi dari Y kuadrat. Itu akan sama dengan momen kedua dari si ini, dari si ekspektasi Y ini, di saat T-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita tadi udah punya nih persamaan turunan pertamanya ini. Sekarang kita mau nyari turunan keduanya. Berarti M double aksen YT itu adalah turunan pertama dari si turunan pertama tadi. Atau D per DT dari theta dikali 1 min theta pangkat min 2 ya. Theta dikali 1 min theta T pangkat min 2. Hasilnya adalah min 2 pangkatnya turun dikali theta dikali 1 min theta T pangkat min 3 dikali sama turunan dalamnya, min theta. Atau hasilnya adalah 2 theta kuadrat dikali 1 min theta T pangkat min 3. Nah, sekarang kita substitusi T-nya sama dengan 0. Maka didapat hasil dari si momen keduanya adalah 2 theta kuadrat. Lalu, sekarang tadi kita balik nih ke sini nih, ke bagian sebelah sini. Yaitu variansi Y adalah ekspektasi Y kuadrat dikurangin ekspektasi dari Y dikuadratkan. Makanya kita dapat var dari Y itu adalah ekspektasi dari Y kuadrat dikurangin dari ekspektasi Y dikuadratkan. Ekspektasi dari Y kuadrat tadi 2 theta kuadrat. Dan ekspektasi dari Y tadi adalah theta. Kita kuadratkan. Berarti 2 theta kuadrat kurang theta kuadrat hasilnya adalah theta kuadrat. Nah, dapat nih variansi dari Y itu theta kuadrat. Berarti udah selesai mungkin buat soal ini. Dari bagian A, tentukan fungsi distribusi, fungsi pembangkit momen, dan dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, kita bisa menentukan ekspektasi Y dan variansi Y. Mungkin buat ngecek nih, kalau misalkan kalian ragu, kira-kira fungsi pembangkit momen kalian itu udah benar apa belum, itu kalian juga bisa buat ngeceknya dengan menggunakan rumus yang integral biasa ya, yaitu ekspektasi Y sama dengan integral dari Y FY itu, yang ini. Dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini nanti bisa dicek, nanti kurang lebih hasilnya pasti bakal jadi theta juga.
Begitu pula dengan si ekspektasi kedua, ekspektasi dari Y kuadrat. Oke, mungkin buat soal ini kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lewat chat, mungkin boleh atau mau on mic. Aku coba cek lagi ada soal lagi atau enggak. Oke, sepertinya belum ada soal lagi. Kalau belum ada soal lagi, mungkin aku bakal coba bahas ke UTS sebelumnya. Aku bakal mulai dari yang uraian singkat kali ya. Di sini, misalkan X adalah suatu pembaca kontinu dengan fungsi distribusi seperti ini. Dengan fungsi distribusi F besar X besar X dan fungsi survival atau fungsi kesintaksannya adalah Sx besar X sama dengan 1 min F besar X. Nah, di sini diminta untuk menuliskan 3 sifat fungsi distribusi dan fungsi survival. Pertama-tama untuk fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini yang kita tahu dia itu adalah hasil integral dari si f kecil x. Alias kita tahu kalau misalkan dia itu merupakan hasil penjumlahan dari yang bagian sebelah kirinya itu pasti peluangnya yang paling kecil 0, dan yang paling kanan itu nanti pasti mentok-mentok menuju ke 1. Jadi di sini itu udah bisa dibilang sebagai suatu sifat pertama, yaitu limit x menuju negatif tahingganya dari fx itu pasti sama dengan 0. Sedangkan limit x menuju tahingga dari f besar x itu pasti akan sama dengan 1. Ini bisa kita lihat aja dari gambarnya gitu. Ketika ini x, ini f besar x. Nah, dia pasti biasanya kayak gini dari bawah, terus nanti tiba-tiba naik, baru ke kanan gitu. Ujung-ujungnya pasti ini bakal ke 1 gitu. Meskipun nanti dia merupakan gabungan. Kalau misalkan dia gabungan antara discrete dan kontinu juga, dia pasti bakal terputus. Ujung-ujungnya bagian paling sebelah kanan itu akan menuju ke 1. Nah, sifat yang kedua di sini bisa dibilang kalau misalkan dia itu kontinu kanan. Apa artinya kontinu kanan? Di sini kalau misalkan kita lihat dari gambarnya, ketika dia merupakan hasil gabungan dari discrete dan kontinu, gini nih misalkan, tiba-tiba dia loncat ke sini, terus baru naik, terus loncat lagi, baru ke kanan gitu. Nah, dia pasti akan kontinunya itu di sebelah kanan. Jadi itu merupakan suatu sifat dari si fungsi distribusi ini. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir mungkin kita bisa lihat, kalau dia ini fungsinya biasanya naik. Tapi, jangan lupa kalau misalkan dia juga bisa konstan. Konstan di suatu titik, misalkan fx sama dengan 1 nih, bagian sebenarnya kan lurus aja nih, konstan dia. Karena dia naik dan konstan, bisa dibilang dia itu adalah fungsi yang monoton, tidak turun. Nah, si fungsi distribusi ini udah terpenuhi 3 sifat, yaitu limit kiri dan limit kanannya menuju 0 dan 1, dia kontinu kanan, dan monoton tidak turun. Lalu gimana untuk fungsi survival? Fungsi survival. Nah, kalau misalkan untuk si fungsi survival ini, kurang lebih sifatnya berlawanan dengan si fungsi distribusi. Yang pertama, limit x menuju minus tahingganya, di sini justru akan cenderung ke 1. Jadi dia itu kan 1 minusnya kan. Ketika 1 minus limit ini, ya pasti hasilnya bakal jadi 1 kurang 0, yaitu 1. Kalau misalkan kita gambar, biasanya si fungsi survival itu akan dari 1, dan makin lama makin turun gitu. Makin lama ke 0. Nah, fungsi survival itu mungkin sesuai dengan kalau misalkan kita hidup, berapa peluang kita hidup ketika bayi, itu biasanya akan pasti 1. Itu maksudnya kalau misalkan berapa peluang kita hidup 0 detik lagi gitu. Nah, itu pasti akan 1. Sedangkan ketika kita berapa peluang kita hidup tak hingga tahun lagi, itu pasti akan menjadi 0. Nah, mungkin untuk fungsi survival tuh ngebayanginnya kayak gitu. Nah, selanjutnya
Di sini fungsi yang kedua, si kontinu kanan ini justru nggak berubah. Dia sesuai dengan si fungsi distribusi tadi. Bentar, ini x, 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 ini f besar x ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini persis dengan yang tadi. Tapi dia tetap kontinu kanan. Jadi kalau misalkan kayak gini, tiba-tiba loncat ke bawah, dia tetap kontinu di bagian sebelah kanan. Lalu, yang terakhir, di bagian monoton kemonotonan, di sini dia enggak sesuai dengan yang tadi. Alias di sini dia berkebalikannya. Di sini justru dia cenderung buat turun. Turun atau konstan. Makanya di sini kita bisa bilang dia monoton, tak naik. Monoton, tidak naik. Nah, ini buat kurang lebih 3 sifat dari masing-masing fungsi distribusi dan fungsi survival. Terus mungkin sama gimana cara ngebayanginnya gitu. Intinya si fungsi survival ini berkebalikan dengan si fungsi distribusi, yaitu si eh, sifat-sifatnya kurang lebih berkebalikan, tapi untuk yang bagian kontinu kanan, dia tidak berkebalikan gitu. Oke, terus mungkin kita bakal bisa lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, di sini dibilang kalau misalkan sebuah pubacak X besar, itu mempunyai ekspektasi X itu sama dengan 2. Dan ekspektasi dari X kuadrat atau momen keduanya adalah 13. Di sini kita diminta untuk menghitung peluang X-nya lebih besar daripada min 4 dan kurang dari 8. Di sini kan nggak dikasih tahu nih, ini tuh pubacaknya berdistribusi apa. Kita juga nggak tahu fungsi kepadatan peluangnya. Di sini apa yang bisa kita lakukan adalah dengan mungkin menerka atau mengira-ngira gitu. Si pubacak ini tuh berapa sih peluangnya? Yaitu dengan menggunakan suatu ketaksamaan. Jadi kita nggak bisa nentuin peluang persisnya F besar daripada min 4 dan kurang dari 8 itu berapa. Tapi kita bisa kurang lebih taksir lah gitu dengan si ketaksamaan Chebyshev ini. Nah, apa isi dari ketaksamaan Chebyshev itu? Kita tahu kalau ketaksamaan Chebyshev itu adalah peluang dari mutlak X min mu besar sama dengan K sigma kuadrat itu kurang dari sama dengan 1/K kuadrat. Tapi di sini kita lihat kalau misalkan dia itu X-nya berada di min 4 sampai 8. Alias kita bisa membalikan si fungsi Chebyshev ini dengan ketika kita membalikan si peluangnya X min mu kecil daripada K sigma kuadrat, sorry, nggak ada kuadratnya ya, K sigma. Bentar. Dia akan lebih besar daripada 1 kurang 1/K kuadrat. Nah, di sini kita tahu tadi si rataannya itu kurang lebih 2. Jadi mutlak dari X min 2 itu akan kurang dari berapa sigmanya. Nah, kita bisa cari dulu variansinya. Tadi kita tahu kalau variansi dari X adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangin ekspektasi dari X dikuadratkan. Ekspektasi dari X kuadrat tadi ada 13 dikurang 2 kuadrat, itu akan menghasilkan 9. Berarti si sigma ini adalah akar dari variansi. Mungkin ada sigma X-nya ya. Nah, akar dari variansi berarti si sigma X ini adalah hasilnya 3. Peluang dari mutlak X min 2 kurang dari K3 kali 3 adalah lebih besar daripada 1 min 1/K kuadrat. Di sini, apa PR kita? PR kita harus mencari si nilai K ini sesuai dengan soal yang kita mau. Nah, mungkin aku bisa urai dulu nih mutlak X min 2 kurang dari 3K-nya.
8, dan min 4. Berarti kita bisa ambil aja salah satu nih. Misalkan 3K plus 2 sama dengan 8. Berarti 3K plus 2 sama dengan 8, K-nya sama dengan 2. Bisa kita masukkan juga mungkin K-nya ke sebagian sebelah kiri. Min 3 kali 2 tambah 2, hasilnya adalah min 4. Jadi ini sesuai nih dengan yang kita mau. Sesuai dengan yang kita mau, kalau misalkan si peluangnya antara min 4 sampai 8, yaitu dengan nilai K yang sama. K-nya adalah 2. Berarti kita bisa dapat dong sekarang peluang dari mutlak X min 2 kurang dari K kali 3, berarti kurang dari 6, itu lebih besar daripada 1 dikurang 1 per K kuadrat. Itu sama dengan 1 kurang 1/4, 3/4. Nah, mungkin kalau misalnya kalian bingung kenapa penulisan mutlak X min 2 kurang dari 6, ini sama aja dengan kalian urai. Peluang dari min 4 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 8. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kesimpulannya jawaban akhirnya apa? Di sini, peluang dari X lebih besar daripada min 4 dan kurang dari 8, itu pasti akan lebih besar daripada 3/4. Jadi, peluang dari X-nya besar daripada min 4 dan lebih kecil dari 8, itu pasti akan lebih besar daripada 3/4. Dah dapat kesimpulannya. Oke, ini buat soal nomor 2. Mungkin aku masih open question kalau misalkan ada yang ini ya, ada yang mau nanya. Oke, kita lanjut ke uraian panjang. Misalkan sebuah ubah acak X mempunyai fungsi kepadatan peluang sekian dengan supportnya min 1 sampai 2. Nah, di sini yang pertama tentukan fungsi distribusi dan fungsi kepadatan peluang dari peubah acak Y besar sama dengan X kuadrat. Jadi kita pengen untuk mentransformasikan fungsi dengan satu peubah acak menjadi fungsi dengan satu peubah acak lagi. Kita transformasi. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, ada cara fungsi distribusi atau F besar. Yang kedua adalah dengan cara Jacobi. Nah, mungkin di sini aku bakal coba pakai buat cara yang pertama aja, yaitu cara fungsi distribusi. Yaitu F besar X dari X itu adalah integral dari si F kecil X kan. Nah, tapi yang perlu jadi masalah adalah kita lihat ada petunjuknya nih. Tentukan peluang X kuadrat kurang dari Y untuk dua kasus, yaitu 0 sampai 1 dan 1 sampai 4. Alasannya kenapa? Mungkin pertama-tama kita coba gambar dulu deh fungsi Y sama dengan X kuadrat. Fungsi Y sama dengan X kuadrat ketika digambarin di antara X-nya min 1 sampai 2, itu dia bakal kayak gini nih kurang lebih. Tuh, 2, 4. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini tuh, si Y-nya, ini kan X, ini Y. Si Y ini ketika kalian mempunyai X di antara min 1 sampai 1, ternyata dia double nih garisnya. Ada yang di bagian sebelah kiri, ada yang di bagian sebelah kanan juga. Sedangkan ketika dia 1 sampai 4, dia cuma ada yang di bagian sebelah kanan aja. Nah, inilah pembuat masalah itu tadi. Awalnya, kita cuma pengen mentransformasikan X sama dengan, Y sama dengan X kuadrat. Atau yang kita bisa tulis juga, X sama dengan akar Y. Ini hal yang sama. Nah, X sama dengan akar Y, mungkin X sama dengan akar Y ini perlu dikasih batasan juga. Karena Y sama dengan X kuadrat, berarti X itu sama dengan, yang pertama akar Y, untuk Y-nya lebih besar daripada untuk X-nya ya.
X-nya lebih besar daripada 0, sama dengan 0. Sedangkan dia akan menjadi min akar Y ketika X-nya lebih kecil daripada 0. Nah, di sini kita bakal bagi dia untuk dua kasus sesuai dengan petunjuknya. Pertama, untuk kasus Y-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil daripada 1. Yaitu di saat dimana dia itu ketika diintegralkan, justru ketemu dua bagian ini nih. Ada yang bagian sebelah kiri dan ada bagian sebelah kanan dari si Y-nya. Nah, kalau cara ini, justru batasnya adalah dengan kita membuat batas F besar X. Ini dari minus akar Y sampai akar Y. Kenapa? Lihat aja di bagian sebelah kanan sini. Bagian sebelah kiri. Ini kan sama dengan X sama dengan minus akar Y kan? Sedangkan yang bagian sebelah kanan, ini X sama dengan akar Y. Jadi kayak kita ingin mengubah si X ini jadi Y, kita ya batas bawahnya si min akar Y ini, batas atasnya si akar Y ini. Makanya di sini batas integralnya adalah min akar Y sampai akar Y. Dari si fungsi pubacaknya, fungsi kepadatan peluangnya, itu 2 X plus 1 per 9 dx. Nah, kurang lebih seperti itu. Sorry, ini mungkin notasinya salah ya, bukan F X besar tapi FY. Nah, karena di sini kita udah mentransformasikan dia dari Vx menjadi Y. Lalu, kita bisa integralkan nih, min akar Y sampai akar Y 2X plus 1. Itu berarti menjadi 1 per 9 X kuadrat ditambah 2 per 9 X. Dari batasnya akar Y sampai minus akar Y. Nah, ketika aku masukin, berarti kan bakal jadi 1 per 9 Y ditambah 2 per 9, 2 per 9 akar Y dikurang 1 per 9 Y ditambah 2 per 9 akar Y. Min akar Y ya ini ya, sorry. Berarti jadi plus. Nah, berarti di sini 1 per 9 Y-nya habis. Di sini justru menjadi 4 per 9 akar Y untuk si fungsi distribusi Y besar ini. Sedangkan untuk yang kedua, fungsi distribusi yang satu lagi ini untuk kasus yang 1 sampai 4. 1 kecil sama dengan Y kecil daripada 4. Ini bisa dengan menggunakan hal yang sama, yaitu FY besar Y itu sama dengan dari si 0 sampai 1 dulu, dari min 1 sampai 1 tadi, itu 4 per 9 akar Y ditambah dengan dari 1 sampai si akar Y. Karena ini dua kasus nih tadi kan, dari yang Y di antara 0 sampai 1, ini udah dapat hasilnya yang bagian sebelah kiri. Fungsi distribusi akan selalu menjumlahkan dari bagian sebelah kiri, lalu pelan-pelan ke kanan. Nah, sekarang bagian sebelah kanannya, itu dimulai dari 1. Mulai integral dari 1 sampai akar Y, dengan menggunakan fungsi yang sama. 2 dikali X plus 1 per 9. 2 dikali X plus 1 dibagi 9 dx. Yaitu sama dengan 4 per 9 akar Y ditambah. Nah, ini mungkin tadi hasilnya 1 per 9 X kuadrat plus 2 per 9 X ya. Jadi akar Y dikali. Nah, di sini hasilnya adalah 4 per 9 akar Y ditambah 1 per 9 Y ditambah 2 per 9 akar Y dikurang 1 per 9 dikurang lagi 2 per 9. Kalau dirapikan, akan menjadi 1 per 9 Y ditambah 6 per 9, itu 2 per 3 akar Y, dikurang 3 per 9, 1 per 3. Nah, kurang lebih kayak gini nih, fungsi distribusi dari 1 sampai 4. Lalu kalau misalkan aku gabungin, si F besar Y, Y kecil ini, itu pasti akan menjadi, yang pertama-tama dari bagian paling sebelah kiri 0 dulu. Ini untuk si Y-nya yang lebih kecil daripada 0.
Lalu, tadi kalau misalkan Y-nya di antara 0 sampai 1, adalah 4/9 akar Y. 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil daripada 1. Lalu, untuk yang 1 sampai 4, 1/9 Y tambah 2/3 akar Y dikurang 1/3 untuk yang ini. Lalu yang terakhir pasti akan menjadi 1 untuk Y-nya yang lebih besar sama dengan 4. Nah, ini jawaban yang pertama untuk si fungsi distribusinya. Lalu, untuk subsoal, yang masih yang sama, di sini fungsi kepadatan peluangnya. Fungsi kepadatan peluang itu bisa dengan mudah kita turunkan saja si fungsi distribusi ini. Jadi di F Y besar Y itu sama dengan bagian yang 0 sampai 1 berarti bakal jadi 2/9 akar Y. Diturunkan aja secara manual. Ini berarti untuk yang Y-nya di antara 0 sampai 1. Lalu, untuk yang bagian ini, itu akan menjadi 1/9 ditambah 1/3 akar Y. Ini buat yang Y-nya di antara 1 sampai 4. Lalu sisanya 0 untuk Y yang lainnya. Nah, mungkin yang bisa buat kita sering lupa dan mengurangi poin itu adalah dengan penulisan support. Karena yang aku tahu juga, Bu Duma itu suka kayak support itu penting. Dia itu penilaiannya adalah dengan mengurangi hal-hal yang kalian nggak lengkap. Misalkan kalian lupa tulis Y besarnya nih di bagian sini itu bisa dikurangin. Terus kalau misalkan supportnya lupa ditulis, itu kadang bisa dikurangin. Terus mungkin hal-hal lain seperti detail-detail notasi yang kecil dan mungkin pendefinisian pubacak itu juga biasanya dinilai gitu sama Bu Duma. Nah, selanjutnya soal bagian B-nya adalah tentukan simpangan baku atau standard deviation dari si peubah acak Y ini. Nah, kalau misalkan kita mau nyari simpangan baku, berarti kan kita akan mencari akar dari sebuah variansi. Akar dari variansi itu juga bisa kita dapat dari ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X. Berarti yang bagian B ini bisa kita cari dengan pertama-tama cari dulu ekspektasi dari Y dan ekspektasi dari Y kuadrat. Oke, kita mulai ya, coba yang bagian B. Mulai dari ekspektasi Y. Nah, ekspektasi Y di sini berarti akan mencari integral dari berapa? Sesuai dengan fungsi FY-nya tadi. Integral dari 0 sampai 1, Y dikali 2/9 akar Y, dy, ditambah integral 1 sampai 4, dari Y dikali 1/9, tambah 1/3 akar Y, dy. Lalu, bagian sebelah kiri ketika diintegralkan berarti dia itu akan menjadi, tunggu aku rapikan dulu, berarti integral 0 sampai 1, 2/9 akar Y dy, ditambah integral 1 sampai 4, 1/9 Y, tambah 1/3 akar Y dy. Nah, di bagian kiri diintegralin bakal jadi, apa ya, 1/3 ya. Y pangkat 3/2. Oh, sorry, kebalik. 4/27 Y pangkat 3/2. Dari 1 sampai 0 ditambah 2/9. Balik lagi. Bentar. 1/18 berarti ya. 1/18 Y kuadrat ditambah 2/9 Y pangkat 3/2. Untuk Y-nya 4 sampai 1, yang kiri 1 sampai 0. Itu hasilnya sama dengan, berarti di sini 4/27 dikurang 0 ditambah 16/18 ditambah 4 pangkat 3/2 berarti 8. Kali 2, 16/9
dikurang 1/18 dikurang 2/9. Nanti hasilnya bakal jadi, ya kurang lebih segitu lah. Tinggal ditambahin berarti. Itu ekspektasi Y. Lalu, ekspektasi dari Y kuadrat kurang lebih sama. Itu sama dengan integral dari 0 sampai 1 juga. Tapi di sini mungkin jadinya Y kuadrat dikali 2/9 akar Y. dy ditambah integral dari 1 sampai 4 Y kuadrat dari si persamaan kedua tadi 1/9 Y ya. 1/9 ditambah 1/3 akar Y dy. Di sini nanti ketemu hasil integralnya berapa, lalu kita bisa ketemu variansi Y adalah ekspektasi dari Y kuadrat dikurangin dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Nanti ketemu hasilnya sama dengan sesuatu. Jangan lupa kalau misalkan untuk standar deviasi atau sigma Y itu adalah akar dari si variansi Y. Nanti ketemu hasilnya kurang lebih berapa. Oke, ini mungkin buat soal nomor 1 dari esai panjangnya. Di sini diminta untuk fungsi distribusi dan fungsi kepadatan peluang. Mungkin yang perlu diingat adalah jebakan-jebakannya sih. Jadi kayak di sini kebetulan yaitu Y sama dengan X kuadrat, dan ketika X-nya dari min 1 sampai 2, X pada saat min 1 sampai 1-nya itu ternyata 2 kali. Karena 2 kali di sini, makanya jangan lupa si batasnya itu dari bagian sebelah bawah dan bagian atasnya itu masih mengandung si Y-nya itu. Sedangkan ketika Y-nya dari 1 sampai 4, itu udah bisa diintegralkan seperti biasa. Oke. Dilanjutkan mungkin ke soal nomor 2 ya. Oke, di sini dibilang misalkan suatu dadu seimbang. Jadi dadunya seimbang, seperti biasa berarti dilempar sebanyak 1 kali. Definisikan ubah acak X yang bernilai 0 apabila muncul di atas adalah 1 titik, atau 2 titik, atau 3 titik. Jadi di sini bisa kita definisikan dulu. Definisikan sebuah X adalah ubah acak dari dadu seimbang yang dilempar 1 kali. Jadi si X ini bisa bernilai 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Tapi di sini dibilang, kalau misalkan ubah acak X ini akan bernilai 1 apabila dia itu 1 titik, 2 titik, atau 3 titik. Sedangkan dia akan bernilai 2 apabila, bernilai 0 ya, bernilai 0 apabila 1 titik, 2 titik, 3 titik, bernilai 1 apabila 4, 5, dan bernilai 2 apabila 6. 0, 1, 4 titik, 5, dan bernilai 2 apabila dia 6 titik. Nah, di sini kita bisa pertama-tama mengubah dulu si X sama dengan 012 ini menjadi sebuah peluang. Jadi kita tulis ulang X sama dengan 012 ini. Si 0 ini akan muncul dengan peluangnya sebesar 3/6. Karena apa? Karena dia 1, 2, atau 3 itu akan dihitung sebagai 0. Sedangkan ketika 4 atau 5 dari dadu itu yang keluar, dia akan dicatat sebagai 1. Berarti peluangnya 2/6 untuk ditulis 1. Lalu peluang untuk ditulis X sama dengan 2, itu hanya ketika dadu itu muncul titik sebanyak 6, alias peluangnya 1/6. Nah, di sini dibilang, lakukan pelemparan dadu ini sebanyak 2 kali saling bebas, sehingga diperoleh perubahan acak X1 dan X2 itu sama, kurang lebih seperti ini.
Nah, di sini mungkin yang bakal aku lakukan adalah coba memunculkan si X itu. Jadi di sini dibilang X itu akan sama dengan 0 dengan peluang 3/6. X itu akan sama dengan 1 dengan peluang 2/6. X itu akan sama dengan 2 dengan peluang 1/6. Bisa kalian lihat di sini ada polanya nih. 0, 3, 1, 2, 2, 1. Jadi kayak 0, 1, 2, 1, 2, 3. Ketika dijumlahkan, hasilnya ternyata jadi 3. Jadi bisa aku tulis kalau misalkan fungsi ubah x dari x ini tuh adalah 3 dikurangin sama si x-nya ini. Jadi kayak 3 kurang 0, 3. 3 kurang 1, 2. 3 kurang 2, 1. Jangan lupa diper 6. Nah, jadi didapat sebuah fungsi kepadatan peluang dari si x besar adalah 3 min x per 6. Nah, biasanya fungsi ini tuh bisa kita buat dengan cara menemukan polanya aja. Tapi jangan lupa di sini, apa yang harus ditulis yaitu si supportnya. X-nya adalah 0, 1, 2. Nah, tadi kan dibilang kalau misalkan dia itu fungsi pelemparan 2 kali yang saling bebas. Jadi bisa aku tulis di sini fx1 dari x adalah 3 dikurang x per 6. Begitu pula dengan si x2. Itu sama dengan 3 min x per 6 untuk x yang sama. Nah, dapat nih. Jadi di sini diminta untuk fungsi massa peluang bersama. Alias, kita diminta untuk f x1, x2 dari si fungsi ini, fungsi kepadatan bersama ini. Nah, bisa aku tulis, mungkin di sini si x-nya aku tulis x1 juga ya, buat membedakan x2-nya 2. Nah, di sini berarti akan menjadi 3 dikurang x1. Mungkin pelan-pelan. Fungsi kepadatan peluang bersamanya, tadi dibilang kalau misalkan kedua pelemparan itu saling bebas. Karena kedua pelemparan ini saling bebas, aku bisa dong tulis ini jadi fx1. x1 dikali sama fx2, x2. Tadi fungsi ini adalah 3 kurang x1 per 6 dikali sama 3 dikurang x2 per 6. Nah, ini si fungsi massa peluang bersamanya. Atau mungkin kalau mau diurai, itu bakal jadi x1, x2 kurang 3 dikali x1 tambah x2 tambah 9 per 6. Nah, selanjutnya, untuk soal bagian B, coba tentukan peluang dari x1 kurang x2 sama dengan 1. Oh ya, peluang dari mutlak ya, mutlak x1 kurang x2 sama dengan 1. Nah, di sini si fungsi ini udah kita dapat nih, x1 kurang x1 x2 kurang 3x1 plus x2 tambah 9 per 6. Lalu yang B soalnya adalah kita mau supaya peluang dari mutlak x1 min x2 itu sama dengan 1. Berarti di sini kita bisa nyari untuk peluang yang x1 kurang x2-nya 1 atau x2 kurang x1-nya 1. Nah, kita bisa lihat nih pertama-tama x1 sama x2 itu kan nilainya adalah 0, 1, atau 2. Tadi kita bisa lihat kalau misalkan peluang x1 sama dengan 1, itu nilainya adalah, x1 sama dengan 0, nilainya adalah 3 per 6. Peluang dari x2 sama dengan 0, nilainya adalah 2 per 6. Peluang dari x1 ya, x1 sama dengan 1. Dan peluang x1 sama dengan 2, itu nilainya 1 per 6. Lalu ini hal yang sama dengan si x2. Peluang x2 sama dengan 1 itu 2 per 6. Dan peluang dari x2 sama dengan 2 itu adalah 1 per 6. Nah, di sini kita mau cari yang selisihnya 1. Boleh selisih dari 0 kurang 1, 1 kurang 0. Itu akan dianggap sama selisihnya 1. Jadi di sini
Pertama-tama, untuk supportnya 0,1, itu berarti peluangnya adalah, mungkin aku tulis secara lebih rapinya gini, peluang X sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Nah, ini bisa kita masukin ke fungsi masa peluang yang tadi, atau mungkin mau dengan menggunakan 3/6, dengan pencacahan ini. Tapi biasanya dosen akan lebih suka kalau misalkan kalian bisa memunculkan si X ini, X1, X2 ini, ke dalam persamaan kalian. Nah, di sini peluang X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1, itu bisa dengan cara, kalau misalkan kalian mau pakai pencacahan, itu kalian kali 3/6 dikali 2/6. Atau kalau misalkan kalian mau masukin ke sini, masukin aja. Nanti ketemu hasilnya, berapa tuh? Kurang lebih sama 3/6. Oh, ini 36 ya, sorry. 6 kali 6. Ketika dimasukin ke bagian atas pun nanti hasilnya bakal sama, kurang lebih 6/36 kali 2/6. Ini ada yang salah nggak ya? Bentar. X1 kali X2 min 3X1 min 3X2 per 36. Oke. Ini supportnya perlu ditulis X1, X2 itu sama dengan 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, dan 2,2. Nah, selanjutnya, untuk peluang yang sama, ketika X satunya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2. Itu berarti bakal dapat 2/6 dikali 1/6. Ini jadi 1/6, ini jadi 1/3 ya. Sorry. 2/3, 1/18. Lalu, dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, sekarang bisa ketika X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0. Yaitu 2/6 dikali 3/6 juga, alias jadi 1/6. Lalu, untuk X2 sama dengan, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Karena selisihnya masih 1 kan buat kedua ini. Berarti hasilnya bakal jadi 1/6 dikali 2/6, yaitu 1/18. Yang terakhir, udah ya, berarti kurang lebih didapetin nih. Hasilnya adalah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/18 ditambah 1/18. Yaitu 8/18 al sama dengan 4/9. Nah, jadi kalian bisa dengan menggunakan pencacahan seperti ini, langsung dikali karena dia saling bebas, atau mau kalian pakai fungsi fungsi masa peluang yang tadi. Itu kalian tinggal masukin aja X1-nya 1, X2-nya 0. Nanti bakal dapat hal yang sama gitu, dengan yang kita dapatkan di bagian bawah di sini gitu. Oke, itu untuk bagian B. Lalu di bagian C, itu diminta untuk mencari ekspektasi dari X1 diberikan X2 sama dengan 1. Oke, ekspektasi X1 diberikan X2 sama dengan 1. Di sini ekspektasi. Berarti kita bisa, karena ini diskrit, kita tulis sigma dari X1-nya sama dengan 0 sampai 2. Dari dari X1 dikali fungsi ini ya. 1 bersyarat X2, ini kali X1 gitu. Sorry. Terus, di sini, fungsi X1 bersyarat X2, bisa aku tulis lagi, aku urai jadinya.
sigma dari X1 sampai 0 sampai 2, dari X1 dikali Fx1, X2, X1, X2 per Fx2, X2. Dengan tadi nilai X2-nya adalah sama dengan 1. Nah, lanjut. Di sini, si gabungan ini, sigma dari X1 sama dengan 0 dari 2, kita punya fungsi gabungan tadi nih. X1, X2 kurang 3, X1 plus X2 tambah 9 per 36. Tapi kita tahu kalau misalkan X2-nya sama dengan 1. Berarti aku boleh masukin ke sini X1 dikali, yang bagian atas kan tadi X1, X2 dikurang 3, X1 tambah X2 ditambah 9 per 36 dibagi sama fungsi X2 nih. Fungsi dari X2 tadi tuh ada di bagian sini nih. 3 min X2 per 6. Nah, kita tahu tadi X2-nya sama dengan 1 ya. Berarti aku boleh substitusi ini semua X2-nya jadi 1. Berarti jadi sigma X1 sama dengan 0 sampai 2. X1 dikali X1 dikurang 3X1 ditambah 9 dibagi 36 per 3 kurang 1, 2 per 6. Kalau aku rapiin, ini bakal jadi sigma dari X1 sama dengan 0 sampai 2. Kan X1 kurang 3X1. Berarti bakal jadi minus 2X1 kali X1. Minus 2X1 kuadrat tambah 9X1 dibagi, ini aku naik, berarti bakal jadi 3, 12. Nah, masukin X1-nya 0, berarti bakal jadi 0, tambah X1-nya 1, 9 kurang 2, 7 per 12. X1-nya 2, berarti bakal jadi 9 kali 2, 18 dikurang 8, 10 per 12. Hasilnya bakal jadi 17 per 12. Oke, benar nggak ya? Coba cek. 0, 1, 7 per 12, 2, 18 kurang 8. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang salah, boleh ini ya, ada yang salah hitung atau salah perkalian. Tapi kurang lebih, ide yang didapat itu seperti itu. Jadi kayak kita bisa mensubstitusikan aja, kita masukin dulu tadi. Yang pertama-tama ekspektasi bersyarat. Karena dia ekspektasi, kita ubah dia menjadi penjumlahan diskrit, yaitu dengan cara sigma. Ketika sigma ini dijumlahkan, dia akan menjadi penjumlahan dari X1 atau variabel depannya dikali dengan fungsi bersyarat juga. Nah, fungsi bersyarat ini bisa aku urai menjadi fungsi gabungan diberikan fungsi syaratnya. Nah, fungsi gabungannya tadi ini, X1, X2 kurang 3, X1 plus X2 plus 9 per 36. Tadi fungsi dari X2-nya adalah 3 kurang X2 per 6. Lalu, aku bisa substitusi, karena tadi syaratnya adalah X2 sama dengan 1. Berarti pasti masukin X2-nya 1 itu X1 kurang 3X1 tambah 9 dibagi 36 per X2-nya 1. Berarti 2 per 6. Alias bakal jadi 1 per 3, ini nanti bakal naik ke atas jadi kali 3. Lalu, si X1 depan tadi, aku kali ke dalam. Jadinya X1 min 2X1 kuadrat tambah 9X1 dibagi sama 12. Ketika aku masuk sigma yang dimasukin ke dalam sini, X1 0, berarti hasilnya 0. X1-nya 1, jadi 7 per 12. X1-nya 2, itu bakal jadi 10 per 12. Pas dijumlahin, hasilnya bakal jadi 17 per 12. Oke. Nah, lanjutin mungkin buat soal selanjutnya. Nomor 3. Oke, di sini pertama-tama dibilang suatu sistem elektronik dapat dijalankan oleh salah satu dari dua tipe komponen. Misalkan, Y1 dan Y2 berturut-turut menyatakan waktu hidup komponen tipe 1 dan tipe 2
dalam ratusan jam. Jadi yang perlu di-take note di sini adalah dua-duanya dalam ratusan jam. Berdasarkan data histori, diperoleh fungsi peluang gabungan dari Y1 dan Y2 itu seperti ini. FY1 Y2 sama dengan 1/8 Y1 pangkat min Y1 plus Y2 per 2. Nah, di sini dibilang lagi, apabila ukuran efisiensi relatif dari dua tipe komponen tersebut diukur oleh U sama dengan Y1 per Y2, maka yang pertama, hitung peluang bahwa secara serentak masing-masing komponen tipe 1 dan tipe 2 hidup lebih dari 100 jam. Mungkin yang perlu di-take note di sini, tadi dia itu dalam ratusan jam. Dan di sini diminta peluangnya lebih dari 100 jam. Berarti kita bisa bagi aja. Alias kita tuh pengen peluang dari tipe 1 itu lebih dari 1, peluang dari tipe 2 itu lebih dari 1. Berarti buat soal yang bagian A, itu sebenarnya ditanya berapa sih peluang dari Y1 itu lebih besar daripada 1, dan Y2 itu lebih besar daripada 1. Nah, ini bisa kita hitung dengan integral aja. Integral dari si fungsi masa peluang ini, itu 1 sampai tah hingga buat kedua buat kedua variabel. 8 Y1 pangkat min Y1 plus Y2 per 2 D Y1 D Y2. Nah, nanti bisa kalian hitung integralnya kurang lebih berapa. Itu bisa dengan menggunakan, kalau misalkan mau dari Y1 dulu, berarti bisa menggunakan parsial. Kalau misalkan mau ditukar nih, Y1 sama Y2-nya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena di sini Y1 dan Y2 tuh nggak ada yang bergantung satu sama lain. Masing-masing pengennya adalah dia lebih dari 100 jam aja. Alias lebih dari satu aja tuh kiri Y1 dan Y2-nya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan integral yang pertama ini mau dibalik. Ini kalau aku tulis lagi, ini sama persis dengan integral 1 sampai tah hingga dari 1/8 Y1 pangkat min Y1 plus Y2 per 2 DY2 DY1. Nah, nanti bisa kalian hitung hasilnya berapa. Cari aja yang kurang lebih, yang mana lebih simpel dalam mengintegralkannya. Oke, buat yang bagian B, di sini dibilang, jika komponen tipe 1 tuh bertahan lebih dari 100 jam. Jadi kita udah diberikan kata jika, alias dia bakal bersyarat berarti di sini. Diminta untuk hitung peluang bahwa komponen tipe 2 juga bertahan lebih dari 100 jam. Berarti diminta berapa sih peluang dari tipe 2-nya lebih dari 100 jam, lebih dari 1, bersyarat. Bersyaratnya apa? Bersyarat si Y1 lebih dari 1. Karena kan tadi dibilang, jika komponen tipe 1 bertahan lebih dari 100 jam. Jadi ini udah bisa dibilang kalau dia terjadi duluan. Atau bisa dibilang dia udah pasti terjadi gitu. Tipe 1-nya lebih dari 100 jam. Nah, di sini kalau kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita pasti perlu buat mengintegralkan si peluang ini. Yaitu dengan cara kita pertama-tama urai dulu si peluang bersyarat ini menjadi peluang biasa. Yaitu peluang gabungannya. Peluang Y1 besar 1, Y2 besar 1, alias ini sama persis nih dengan yang di bagian A tadi. Diberikan syaratnya. Syaratnya peluang dari Y2 besar daripada 1. Nah, di sini yang bagian A tadi udah dapat tuh hasilnya berapa. Ya integral dari 1 sampai tah hingga, integral dari 1 sampai tah hingga. 1/8 Y1 pangkat min Y1 tambah Y2 per 2 DY2 DY1 dibagi. Nah, sekarang kita diminta untuk peluang Y2 lebih besar daripada 1. Alias kita perlu buat cari fungsi dari Y1-nya aja dulu. Yaitu integral 2 kali juga 1/8 Y1 pangkat min Y1 plus Y2 per 2 DY1 dulu. Karena di sini kita perlu buat nyari fungsi peluang dari si Y2. Yaitu dengan mengintegralkan semua bagian Y1-nya. Yaitu dari 0 sampai tah hingga. Lalu baru diintegralkan terhadap Y2. Y2-nya kita mau peluang dia besar daripada 1. Berarti dari 1 sampai ke tah hingga. Nah, nanti bisa dihitung yang bagian atas hasilnya berapa, bagian bawah hasilnya berapa. Nanti ketemu hasilnya kurang lebih berapa gitu. Nah, kurang lebih ini caranya. Yang bagian pengintegralannya mungkin bakal cukup panjang dan ribet kalau aku kerjain sekarang.
Jadi ini nanti bakal ada parsial-parsial mungkin. Tapi aku bakal ngasih kurang lebih idenya aja. Nah, buat yang bagian C, di sini dibilang untuk menghitung peluang bahwa waktu hidup komponen tipe 1 lebih besar daripada tipe 2. Nah, berarti ini jelas-jelas nih dibilang kita mau kalau peluangnya tipe 1 lebih besar daripada tipe 2. Y1 lebih besar daripada Y2 berarti. Nah, kalau kayak gini kan berarti bersyarat nih. Sorry, bukan bersyarat, tapi kayak bergantung. Jadi, Y2 ini maunya lebih kecil daripada Y1. Y1-nya maunya lebih besar daripada Y2. Sekarang, integral kita berarti yang perlu masalahnya. Nah, di sini integralnya adalah, kita tulis dulu bagian dalamnya, 1/8 Y1 E pangkat min Y1 plus Y2 per 2, dy. Nah, dy berapa? Kita lihat, kalau misalkan di sini kita mau integralkan terhadap Y1 dulu, berarti kita lihat Y1-nya mau lebih besar daripada Y2. Berarti batas bawahnya adalah Y2. Berarti integral dari Y2 sampai si Y1-nya tadi sama kata hingga. Lalu integral dari dy2. dy2 berarti udah sisanya dari 0 sampai ke tak hingga. Mungkin di sini kalau misalkan ada peluang yang lebih besar lebih kecil ini, kita bisa urutkan aja dulu. Tadi kan supportnya dari 0 sampai tak hingga kan. Berarti 0 lebih kecil dari Y2, lebih kecil daripada Y1, lebih kecil daripada ya kita bisa tulis di sini tak hingga gitu lah ya. Nah, tadi kan kita mau di Y1 dulu kan. Berarti ya batasnya dari Y2 sampai tak hingga. Sekarang gimana kalau misalkan aku mau integralkannya dari dy2 dulu? Berarti kan kita tulis nih ulang hal yang sama. Min Y1 plus Y2 per 2. Nah, sekarang mau dy2 dulu. Kalau dy2 dulu berarti kan kita mau integralnya dari 0 sampai Y1. Terus baru integral Y1. Y1-nya tadi kita udah integral Y2 nih, berarti Y2-nya udah hilang. Berarti Y1-nya batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, kurang lebih buat batas-batas kayak gitu bakal lebih enak kalau misalkan kalian ngebayanginnya kayak gini. Alias dikasih masing-masing batasnya, terus nanti kayak dibandingin aja gitu, kiri dan kanan, buat yang lebih kecil lebih besar ini. Nah, ini dua adalah hal yang setara. Oke, ini buat bagian C, buat integralnya ya aku serahkan ke kalian aja. Terus bagian D, hitung peluang dari ukuran efisiensi relatif. Hitung fungsi peluang dari ukuran efisiensi relatif. Tadi dibilang di soal, ukuran efisiensi relatif adalah diukur dengan U sama dengan Y1 per Y2. Nah, di sini berarti dimulai dengan adanya transformasi. Kita tahu kalau U itu sama dengan Y1 per Y2. Kita mau mentransformasikan Y1 dan Y2 ini menjadi sebuah fungsi U aja. Kalau misalkan dalam transformasi, itu akan lebih baik kalau misalkan kita bisa mengubah dua peubah acak, ditransformasikannya menjadi dua peubah acak lagi. Kalau misalkan kayak gini, itu akan lebih sulit dalam perhitungan. Jadi di sini lebih baik kalau misalkan kita misalkan sebuah peubah acak baru V, atau variabel dummy, di sini dibilangnya, yaitu sama dengan apa? Di sini mungkin supaya enak, aku misalkan V itu sama dengan Y2. Alasannya kenapa? Kenapa diberikan V itu sama dengan Y2? Karena supaya nanti ketika aku bikin Y1 sama dengan, itu hasilnya jadi U dikali Y2 kan, U dikali V. Supaya nanti turunan Jacobinya itu bagus. Kalau misalkan aku misalnya di sini Y1, turunan Jacobinya nanti jadi kurang bagus. Justru malah memperibet dalam perhitungan Jacobi nantinya. Di sini kan berarti Y2-nya sama dengan V. Nah, di sini kita mau mentransformasi Y1 dan Y2 ini menjadi U dan V. Yang nantinya kita mau cari fungsi dari U ini saja. Kalau misalnya kita mau nyari fungsi dari U ini aja, ya udah, kita bakal nanti integral si dv-nya ini ke semua support dia. Nah, yang susah dalam penentuan support-support di sini, dalam penentuan batas-batasnya sebenarnya ketika transformasi. Di sini mungkin cukup straightforward sih kalau untuk yang dua kasus ini. Pertama, kalau misalkan di sini Y1 per Y2. Tadi kita tahu kalau batas Y1 itu adalah 0 sampai tak hingga. Sedangkan Y2 batasnya juga 0 sampai tak hingga. Berarti Y1 per Y2, which is sama dengan U, itu juga batasnya bakal 0 sampai tak hingga. Masukin aja, kita Y1-nya 0, Y2-nya besar banget. Pasti dia akan menuju ke 0.
ketika Y1-nya besar banget, Y2-nya menuju 0, dia juga pasti, Y1-nya besar banget, juga pasti dia akan menuju ke tahingga. Nah, yang mungkin perlu hati-hati buat bagian support yang lain itu mungkin ketika 1 kurang dari Y1 kurang dari tahingga gitu. Nanti 1 per Y1-nya itu berarti di antara 0 sampai 1. Nah, ini yang perlu hati-hati untuk bagian-bagian support dari si transformasi ini. Oke, di sini berarti cukup straightforward. U-nya itu di antara 0 sampai tahingga, dan V-nya juga sama ya. V-nya kan sama dengan Y2, berarti 0 sampai tahingga juga. Nah, di sini sebelum mentransformasi, kita perlu untuk mencari si Jacobiannya. Jacobiannya di sini, yaitu adalah, kalau misalkan biasa kan Jacobian adalah do X per do Y. Alias, variabel awal didokan terhadap variabel yang mau diubah. Di sini variabel awal kita Y1, berarti do Y1 per do U, do Y1 per do V, do Y2 per do U, do Y2 per do V. Nah, buat yang ini, antara dua ini mau kebalik, sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalahnya untuk di kasus teori peluang ini. Jadi kayak, nanti ujung-ujungnya pasti bakal sama hasilnya. Jadi hasil Jacobi-nya adalah, pertama-tama do Y1 per do U. Berarti, turunkannya terhadap U. Itu bakal menjadi V. Berarti, V, terus do Y1 per do V. Berarti U, do Y2 per do U, 0, do Y2 per do V, 1. Berarti, kita kalikan, V kali 1 dikurang U kali 0. Berarti Jacobinya adalah V aja. Nah, sekarang baru dilakukan transformasi. Tadi fungsinya 1 per 8 Y1, sorry, Y1, Y2, Y1, Y2 itu sama dengan 1 per 8 Y1 pangkat min Y1 plus Y2 per 2. Nah, berarti ketika aku ubah, kita ganti aja Y1-nya bakal jadi UV berarti di sini. 1 per 8 UV pangkat minus, nah Y1-nya tadi UV, Y2-nya V. Berarti bakal jadi UV min plus V per 2 dikali sama Jacobiannya. Berarti F U V U, V jadi gini. Dikali Jacobian. Alias bakal jadi 1 per 8 U V kuadrat pangkat min U plus V per 2. U V ini ya. U V per plus V per 2. Nah, kurang lebih ini fungsi peluang gabungan. Sedangkan tadi yang ditanyain apa? Yang ditanyain adalah fungsi peluang dari ukuran efisiensi relatif aja. Ukuran efisiensi relatif di sini dituliskan adalah U. Berarti bukan ini yang diminta, tapi yang diminta adalah FU terhadap U. Alias kita ingin mengintegralkan semua V-nya. Alias integral dari 0 sampai tak hingga 1 per 8 U V kuadrat pangkat minus U V plus V per 2 dV. Nah, nanti ketemu kurang lebih hasilnya berapa U gitu. Baru inilah sebenarnya yang dicari fungsi dari fungsi peluang dari si ukuran efisiensi relatif itu. Nah, buat yang bagian E, tadi kan udah dapat nih mungkin fungsi ukuran efisiensi relatifnya berapa. Ketemu mungkin tadi FU-nya sekian. Di sini diminta untuk soalnya adalah ukuran hitung peluang bahwa ukuran efisiensi relatif lebih dari 1. Jadi di sini kita diminta untuk mencari peluang U lebih besar daripada 1. Yaitu tinggal integral 1 sampai tak hingga dari si FU U. Nah, dapat nanti hasilnya kurang lebih berapa. Nah, ini peluang U besar sama dengan lebih besar daripada 1 ini, mungkin ada satu hal dibandingkan kalian nyari kayak gini. Terus, mungkin yang bagian B-nya nggak dapat nih kalian.
Nah, di sini kalian bisa dengan ingat-ingat aja tadi, U itu adalah transformasi dari Y1 dibagi Y2. Berarti, ini sama dengan peluang dari Y1 per Y2 besar daripada 1. Alias, ini sama dengan peluang dari Y1 besar daripada Y2. Nah, ini kan tadi sama nih dengan yang ada di bagian C. Peluang Y1 besar dari Y2. Hal yang sama. Berarti nanti mungkin bisa kalian pakai buat ngecek juga yang bagian E ini sama nggak dengan bagian C tadi. Kalau misalkan sama, berarti jawaban kalian udah benar. Nah, kurang lebih ada dua cara nih. Yang bagian bawah ini adalah cara mungkin lebih baik untuk mengecek aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian notice dan ternyata, wah sama gitu, nah udah, berarti lebih bagus. Oke, mungkin ini buat pembahasan nomor 3 bagian selesai. Aku bakal lanjut ke yang terakhir kali ya. Yang terakhir di sini untuk soal nomor 4. Misalkan kubah acak Y1 dan Y2 memiliki fungsi kepadatan peluang apa tadi? Nah, fungsi kepadatan peluang bersama sebagai berikut. Nah, kita tahu nih, udah ada secara jelas nih, 0 lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 2, lebih kecil dari hingga. Lalu, pertama-tama, tentukan fungsi pembangkit momen bersama kubah acak Y1 dan Y2. Tentukan area di mana fungsi pembangkit momen itu ada. Nah, di sini kita bisa untuk kalau misalkan dia fungsinya fungsi bersama, pembangkitnya momennya adalah pembangkit momen bersama juga. Alias MY1, Y2 notasinya. T1, T2. Karena dia ada dua ubah di sini. Itu akan sama dengan ekspektasi dari E pangkat T1Y1 ditambah T2Y2. Atau bisa kita tulis integral dari E pangkat TY1 plus T1Y1 T2Y2 dikali sama fungsi dalamnya E pangkat min Y2. Terhadap apa? Integralnya dua kali juga ya. Di sini terhadap DY1, DY2 dari semua batasnya 0 sampai tah hingga. Sorry, mungkin ini bukan 0 sampai tah hingga. Sesuai yang aku bilang tadi. 0 lebih kecil dari 1, lebih kecil Y2, lebih kecil tah hingga. Di sini kalau misalkan DY1 dulu, berarti integralnya 0 sampai Y2 di sini. Terus baru Y2-nya berarti dari 0 sampai tah hingga. Atau kalau misalkan mau tulis Y2 dulu nih, DY2 dulu, itu sama juga. E pangkat T1Y1 plus T2Y2 dikali E pangkat min Y2, DY2, DY1. Nah, kalau Y2 batasnya dari Y1 sampai tah hingga, terus baru dari 0 sampai tah hingga. Ini akan menghasilkan dua hal yang sama. Kalian bisa hitung hasil integralnya kurang lebih berapa gitu. Nah, selanjutnya tentukan area di mana fungsi pembangkit momen tersebut ada. Oke, ini mungkin perlu hasil akhirnya ya. Jadi mungkin aku coba ini deh. Jadi ini kalau misalkan aku lihat dikunci, kurang lebih hasilnya bakal jadi 1/1 min T2 dikali 1/1 min T1 min T2. Nah, di sini gimana untuk mencari support si T1 dan T2? Pertama-tama, kita harus tahu kalau misalkan si fungsi pembangkit momen ini, bagian bawah sini harus positif, si 1 min T2 ini. Begitu pula dengan si 1 min T1 min T2 yang sebelah kanan. Sehingga supportnya adalah 1 min T2 itu harus lebih besar daripada 0. Alias si T2-nya harus lebih kecil daripada 1. Begitu pula dengan 1 min T1 min T2 harus lebih besar daripada 0. Sehingga T1 plus T2 harus lebih kecil daripada 1. Atau kurang lebih si batas-batasnya itu berlaku untuk yang bagian sebelah kiri, T2-nya harus kurang dari 1, dan yang bagian sebelah kanan, T1 plus T2-nya harus kurang dari 1. Oke, terus selanjutnya
soal bagian B-nya berarti ya. Oke, B. Apakah Puba acak Y1 dan Y2 saling bebas? Gunakan fungsi pembangkit momen bersama Puba acak Y1 dan Y2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini kita apa yang harus kita lakukan pertama-tama adalah dengan mencari apakah si fungsi pembangkit momennya itu merupakan hasil sekali satu sama lain. Alias MY1, Y2 si gabungan ini apakah merupakan hasil kali masing-masing fungsi pembangkit momennya. Nah, berarti PR kita adalah mencari si MY1T1 dan MY2T2. Gimana cara carinya? Di sini mungkin kita bisa lihat apakah si Y1 si fungsi pembangkit momen dari Y1 ini berapa gitu. Nah, kita bisa dengan cara mencari dulu pertama-tama kita lihat fungsi ini adalah fungsi gabungan. FY1, Y2 itu sama dengan fungsi E pangkat min 2 ya. Nah, kita cari dulu si FY1-nya berapa. Terus cari FY2-nya berapa. Dari sini, kita bisa ketemu fungsi pembangkit momen untuk masing-masingnya. Nah, tadi dari sini ke sini caranya bagaimana? Yaitu dengan mengintegralkan semua bagian Y2-nya. Integralkan semua bagian Y2. Dari sini ke sini juga integralkan semua Y1 berarti. Sedangkan dari sini ke sini, itu dengan cara mencari ekspektasi dari E pangkat TY1 berarti. Sedangkan dari sini ke sini, ekspektasi dari E pangkat TY2. Lalu dicek hasil dari MY ini berapa? MY ini berapa? Apakah mereka berdua merupakan hasil perkaliannya? Ketika MY1 Y1 dikali MY2 Y2, apakah akan menjadi MY1 Y2 T1 T2? Ternyata, sorry ini bukan Y, ini T. Kalau misalkan ternyata hasil perkaliannya ini sama dengan si fungsi pembangkit momen gabungannya, maka bisa dibilang dia saling bebas. Tapi kalau misalkan MY1, Y2, T1, T2-nya tidak sama dengan MY1, T1 dikali MY2, T2, berarti dia bisa dibilang dia tidak saling bebas. Nah, kurang lebih pendekatannya seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke bagian C. Ini bisa disesuaikan aja mungkin untuk yang bagian fungsi pembangkit momen. Yang bagian C, di sini diminta untuk menentukan ekspektasi Y1, ekspektasi Y2, variansi Y1, variansi Y2, kovariansi Y1, dan kovariansi Y2. Untuk menentukan masing-masing itu, ekspektasi dari Y1 itu bisa dengan menggunakan si fungsi pembangkit momen Y1 tadi diturunkan satu kali, dimasukin 0. Ini mungkin tadi udah aku bahas kurang lebih cara memasukkannya seperti yang di bagian atas, yaitu kita turunkan satu kali dulu si fungsi pembangkit momen yang ini, terus kita substitusi 0. Nanti bakal ketemu ekspektasi dari Y1-nya berapa. Begitu pula dengan ekspektasi dari Y2. Itu dengan cara momen dari Y2 diturunkan satu kali, disubstitusikan dengan 0. Lalu, pertanyaan berikutnya tadi, variansi Y1. Nah, variansi Y1 itu adalah ekspektasi dari Y1 kuadrat dikurangi ekspektasi dari Y1 dikuadratkan, atau ekspektasi dari Y1 kuadrat adalah MY1 double aksen 0 dikurangin dengan M aksen Y1 0 dikuadratkan. Jadi turunan pertama 0, turunan pertama dari
momennya di 0, dikuadratkan, ini untuk yang bagian sebelah kanan, yang bagian sebelah kiri, turunan kedua dari si momen tadi disubstitusi 0. Lalu dikurangkan, itu akan menjadi variansi. Begitu pula dengan variansi Y2 itu akan serupa. Alias MY2 double aksen 0, dikurangin MY2 aksen 0 dikuadratkan. Nah, ini buat ekspektasi variansi. Gimana untuk si kovariansi? Tadi kovariansi udah dikasihin tuh, kovariansi dari Y1, Y2. Y2 itu adalah ekspektasi dari Y1 ya tadi ya. Y1 kurang mu1 dikali Y2 dikurang mu2. Nah, di sini bisa kita urai ekspektasi dari Y1, Y2 dikurang mu1, Y2 dikurang mu2, Y1 ditambah mu1, mu2. Alias, ini sama dengan, karena ekspektasi ini bisa aku urai, jadinya ekspektasi Y1, Y2 dikurangin mu1. Mu1 ini berarti adalah ekspektasi dari Y1 dikali ekspektasi Y2 dikurangin ekspektasi Y2, mu2 ya berarti, mu2 ekspektasi Y2 dikali ekspektasi Y1 ditambah ekspektasi dari mu1, mu2. Atau dia adalah merupakan suatu konstanta. mu1 adalah ekspektasi dari Y1, mu2 adalah ekspektasi dari Y2. Di sini bisa kita coret ini. Ini kan hal yang sama nih. Dua ini. Jadi di sini kovariansi dari Y1, Y2 adalah ekspektasi dari Y1, Y2 dikurangi dengan ekspektasi Y1 dikali ekspektasi Y2. Nah, ekspektasi dari Y1, Y2 ini bisa didapat dari mana? Yaitu dengan cara tadi ini. MY1, Y2 gabungannya. Ini adalah, mungkin kayaknya tadi ada addition juga deh. Nih, catatan. Ekspektasi dari Y1 pangkat K, Y2 pangkat M adalah do K plus F, MY1 ini. Intinya, kalau misalkan kita mau nyari ekspektasi dari Y1, Y2, itu kita bisa dengan do kuadrat dari M Y1, Y2 T1, T2 diturunkan terhadap do T1, do T2. Jadi kita turunkan dia terhadap T1 satu kali, turunkan dia terhadap T2 satu kali, masukin T1-nya sama dengan 0, T2 sama dengan 0. Dikurangin dengan ini, ekspektasi Y1 tadi, kita udah tahu ekspektasi dari Y1 itu adalah M aksen Y1 di 0. Dikali sama ekspektasi dari Y2, M Y2 aksen di 0. Nah, kurang lebih, sebenarnya ini semua tadi ada fungsi persamaannya ya sebenarnya ya. Kayak dari bagian A, tadi kan ada nih fungsi persamaan 1/1 min T2 dikali 1/1 min T1 T2. Terus dari bagian B juga didapat fungsi yang MY-T1 dan MY2 T2. Nah, yang bagian C sama bagian D itu sebenarnya adalah realisasinya. Jadi dari fungsi-fungsi yang tadi udah kita punya, itu bisa kalian turunkan, bisa kalian ubah-ubah, itu menjadi ekspektasi Y, variansi Y1, variansi Y2, terus kita juga bisa nyari kovariansi di antara keduanya. Lalu, setelah dari kovariansi, kita bisa hitung ke bagian D-nya, itu adalah dengan menghitung korelasi. Korelasi antara Y1 dan Y2. Korelasi antara Y1 dan Y2 itu adalah, mungkin aku simbolin dengan korelasi, itu adalah kovariansi dari Y1, Y2 dibagi sama akar dari variansi Y1 dikali variansi Y2. Ini variansi Y1, Y2 ya. Oke. Nah, kovariansi tadi udah dapat hasilnya berapa, terus variansi tadi juga hasilnya berapa, nanti ketemu hasil akhirnya
kurang lebih korelasinya sekitar berapa. Oke, mungkin kurang lebih buat tutorial malam ini cukup sampai sini dulu kali. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, boleh lewat PC atau mungkin mau lewat sini juga boleh. Mungkin aku bakal balikin ke Kamila. Oke, mungkin udah segitu dari Wilbert. Karena tadi kita udah mulai dengan baca doa, mungkin kita tutup juga dengan baca doa lagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, mungkin aku tutup aja sesi tutorial hari ini. Makasih untuk teman-teman semua yang udah join. Makasih buat Wilbert yang udah jadi tutor kita malam ini. Semoga kita sukses ujiannya.